Halo warga Sinar Maju, ketemu lagi dengan kami tim Maju Aquatics. Kali ini kita mau kembali berbagi informasi, berbagi ilmu lah ya, sharing aja tentang budidaya perikanan, terutama saat ini ikan nila. Kami akan mengumumkan terlebih dahulu yang kemarin dapat giveaway ya. Yang pertama itu pemenangnya dari user @Mustafa, @Firly, sama @Mas Markito. Selamat kepada para pemenang, semoga bermanfaat walaupun nggak banyak, walaupun nggak seberapa ya, alhamdulillah. Kita mulai saja. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan topik pembahasan yang kemarin tentang budidaya. Kali ini kita akan melanjutkan budidaya ikan nila. Yang kita bahas adalah tentang pakan. Karena yang seperti kita ketahui, kalau dalam budidaya pakannya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pakan alami atau pakan yang biasa tersedia di alam. Biasanya ikan nila itu makan makanan yang ada di alam, ya. Makanan yang dimakan ikan nila itu biasanya ada serangga air, ada tanaman air, ada juga ikan-ikan kecil, udang-udangan yang kecil, atau bahkan sisa makanan yang kebetulan lewat depan mereka. Karena ikan nila itu sifatnya omnivora, jadi pemakan segala, bisa yang nabati atau bisa juga yang hewani. Nah, contohnya yang biasa digunakan oleh para petani ini ya, diantara ada ganggang atau ada duckweed atau bahasa kimia mata lele, azola, bisa dikasih maggot juga, bisa dikasih cacing sutra, tergantung dari fase pertumbuhan terus tergantung juga dari stok makanan alam yang ada kan. Karena kalau kita mengandalkan stok makanan yang ada, memang pasti bakal bertumbuh, tapi pertumbuhannya tidak optimal. Artinya dibutuhkan jumlah pakan alam yang sangat banyak untuk mengejar pertumbuhan yang sebanding dengan makanan atau pakan dari pabrikan. Contoh pakan dari pabrikan, kita sebutnya sebutnya pelet ya. Pelet atau pakan pabrikan ini dikemas dalam bentuk butiran-butiran. Ada yang kecil berupa tepung atau size-nya sudah besar, biasanya sampai min 5. Ukurannya ini biasanya kita ukur pakai min 1, min 2, min 3 sampai min 5. Maksudnya adalah min 1 itu kalau misalkan size-nya kira-kira diameternya 1 mm. Kira-kira seperti ini. Ya. Min 2 gedenya kira-kira seperti ini. Ini kira-kira diameternya 2 mm. Min 3 seperti ini. Bentuknya butiran. Nah, kayak gini ya. Ini komposisinya atau isinya berbeda-beda. Ada yang proteinnya rendah, ada yang proteinnya tinggi, tergantung dari jenis apa yang kita beli, tergantung bagaimana juga ukuran dari ikannya, bukaan mulut ikan ya. Biasanya kalau misalnya ikannya ukuran 2 jari kayak gini, itu udah bisa masuk yang 2 ya, ukuran ini. Artinya bukan mulut ikannya udah kira-kira lebih dari 2 mm. Kalau masih kecil-kecil atau misalnya 1 jari, biasanya kasih yang 1 mili atau min 1. Nah, kalau udah lebih besar sampai ukuran konsumsi umumnya itu sampai min 3. Nah, lebih besar lagi ada yang biasa untuk pakan koi itu min 4 atau min 5.
karena koinya buka mulutnya udah gede, jadi bisa sekali makan hap gede banyak. Itu dari segi ukuran. Terus dari segi komposisi, komposisi pakan biasanya ada protein utamanya ya, protein, ada karbohidrat, ada juga zat lain kayak itu semuanya kita sebut makronutrien. Ada juga mikronutriennya atau fortifikasi penguatannya. Ada vitamin, ada mineral tambahan, ada juga zat-zat yang lain kayak asam amino yang ditambahkan. Tergantung dari apa yang dibutuhkan, fase pertumbuhan seperti apa, size-nya apa, dan jenis ikannya apa. Nah, kalau untuk budidaya nila sendiri disarankan vitaminnya berkisar antara 25 minimal ya 25% lah minimal, karena kalau misalkan kurang dari itu pertumbuhannya tidak optimal atau masa budidaya jadi lebih lama dan konsumsinya juga lebih banyak otomatis sendirinya. Terus mengenai nutrisi yang dikandung itu ada yang namanya protein. Nah, proteinnya ini didapatnya dari mana? Pada beberapa merek tertentu itu sumbernya beda-beda. Pabrikan A misalkan lebih banyak protein hewaninya, pabrikan B misalkan lebih banyak yang protein nabatinya, pabrikan C kira-kira sama. Nah, ini akan mempengaruhi daya serap, harga, dan sisa pencernaannya ya. Nanti ada buangan yang diekspresikan atau yang dikeluarkan sama ikannya. Ikannya nanti akan membuang sisa kotoran. Itu kalau misalkan tidak tercerna dengan baik akan jadi kotoran yang terutama pada sistem yang airnya diam kayak di empang atau kolam bioblok atau ras, itu akan mempengaruhi kualitas air. Tapi kalau misalnya sistemnya di air yang mengalir kayak kolam air deras atau misalkan di kerama di sungai yang airnya mengalir, itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Tapi kalau misalkan pada airnya diam atau airnya berputar di situ saja, itu berpengaruh. Makanya kita harus juga nantinya pakan yang dipilih itu akan mempengaruhi endingnya, mempengaruhi kualitas air. Jadi diperhatikan, nanti dibanding-bandingkan sesuai dengan kondisi para pembudidaya yang ada di lokasi masing-masing, mana yang menghasilkan penyerapan terbaik, mana yang tersedia, mana yang harganya memenuhi budget dari masing-masing pembudidaya. Dan itu masing-masing wilayah berbeda-beda tentunya. Terus dari segi pakan tadi kita udah bahas ukuran, udah bahas komposisi. Nah, sekarang kapan sih memberikan makan? Biasanya kalau di tempat kami itu standarnya adalah dari sejak adanya matahari. Kalau matahari udah nongol, itu udah bisa dikasih makan. Karena ikan nila kalau di tempat kami responsif terhadap kalau misalnya udah ada sinar matahari itu lebih galak makannya dan lebih banyak. Kita pernah waktu itu kasih jam 6, tapi jam 6-nya mataharinya masih belum muncul, masih semu-semu abis subuh gitu deh, masih apa istilahnya, masih fajar gitu, masih fajar ya, saatnya masih fajar, menjelang fajar, mataharinya masih kelihatan merah, kita kasih makan. Tapi di beberapa saat kemudian saat jam 6 juga, tapi mataharinya udah agak tinggi, udah meninggi. Nah itu ikannya lebih galak makannya, lebih rakus. Jadi kami standarnya nggak mesti di jam-jam seberapa, tapi yang jelas yang kira-kira mataharinya masih bersinar. Pemberiannya seberapa banyak sih? Itu kalau dosis hariannya sekitar 3-5%. Kalau kurang ya silakan aja. Dipuasakan silakan aja. Tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kalau misalkan kita ngasihnya dikit-dikit ya pertumbuhannya lebih lama.
Kalau misalkan ngasihnya kebanyakan, airnya jadi rusak. Udah gitu boros juga. Ya, jadi kita optimalnya di 3-5% per hari. Jadi kalau misalkan taksiran jumlah ikan di dalam satu kolam itu kira-kira 100 kilo, kira-kira ya, maka kebutuhan pakan hariannya itu sekitar 3-5 kilo. Dibagi berapa kali, tergantung dari masing-masing. Kalau saya kebetulan kalau misalkan pagi sebelum berangkat kerja, kasih makan, nanti yang siangnya sama istri, nanti yang malam lagi sorenya, kadang-kadang kalau misalnya saya pulang kerjanya masih sempat, saya kasih lagi, atau enggak saya titip ke istri untuk kasih makan. Nah, gitu. Ada juga pembudidaya yang ngasihnya 2 kali, ya silahkan aja. Tapi selama jumlah pakannya masih dalam koridor yang optimal tadi ya. Jangan terlalu kurang, jangan juga terlalu lebih. Terus ada yang ngasihnya sekali, ya enggak apa-apa. Karena masing-masing kondisi lapangan membedakan. Kayak misalkan di pegunungan, walaupun matahari sudah keluar, katakanlah jam 9, jam 10, tapi cuacanya masih dingin. Ada di daerah yang tinggi, dataran tinggi itu suhunya juga mempengaruhi. Kalau suhunya belum mencapai 26 derajat, kira-kira nafsu makan itu berkurang. Si ikan itu jadi malas makan, makanya dikit-dikit, nggak bisa banyak, nggak bisa dipaksain juga. Kalau dipaksain makan, ya makannya tetap dimakan, tapi nggak diteruskan dengan optimal. Akhirnya jadi sisa makanan yang jadi amoniak, yang rusak lagi akhirnya. Ya tadi itu untuk pakan, kilas untuk pakan ya. Pasti makannya udah, kapan jadwalnya, jumlahnya sudah, jenisnya sudah, komposisinya sudah. Sekarang setelah itu apalagi yang berikutnya adalah cara merawat airnya. Nah, di sini seninya. Seni budidaya, terutama budidaya ikan itu ada di bagaimana kita merawat air. Kenapa saya bilang seni? Karena nggak ada ukuran yang mutlak. Cuman beberapa hal-hal yang pasti dijadikan indikator. Ada pertama adalah indikator dari segi tingkat kekeruhan atau kotoran ya, kotoran yang tampak jelas dalam mata, kita sebutnya dengan mekanik, atau benda-benda yang ada di dalam airnya. Kedua adalah secara biologis atau makhluk hidup apa aja yang ada di dalam situ. Yang ketiga adalah kimianya atau zat-zat yang terlarut di kolam itu. Misal ya, secara mekanik, kolamnya tuh butek karena lumpur misalkan, atau misalkan kena campuran dari jatuhan dari daun-daun jatuh ke kolam. Nah, itu akan berpengaruh pada kualitas air. Kalau misalkan hal-hal tadi dibersihkan, itu akan membuat kualitas airnya lebih bagus. Dengan begitu budidaya akan lebih cepat, ikannya berkurang dari stres dan memberikan ruang gerak yang maksimal buat ikan. Yang kedua, kalau misalkan dari segi makhluk hidup atau biologisnya, makhluk hidupnya dalam artian tidak hanya yang kelihatan aja. Misalkan ada di kolam itu ada ikan, terus ternyata ada ular masuk, itu predator namanya. Pernah kan lihat di YouTube melihara lele, ada pas dikuras, lelenya tinggal berapa ekor, pas dikuras ada beberapa ekor ular yang udah gede-gede, gendut-gendut. Jadi yang dipiara ular jadinya. Itu. Kemudian makhluk hidup yang ikutan juga tidak mesti predator ya, atau misalkan sama. Ada juga yang beberapa petani yang saya temui di sini itu budidayanya tumpang sari. Artinya dalam satu kolam, satu empang, nggak cuman diisi sama nila, mereka juga isi dengan udang, atau misalkan dicampur dengan beberapa, kalau misalnya di gunung ya, itu satu kolam itu ada nila, ada gurame juga, bisa seperti itu selama kapasitas kolamnya masih mumpuni. Kalau kolamnya udah terlalu padat atau pengelolaan airnya jadi bermasalah, sebaiknya jangan.
Yang kemudian ada, nah baru masuk jasa tekniknya ya, yang mikrobanya. Itu ada kuman-kuman yang bagus, ada kuman-kuman yang menguntungkan. Jadi kayak misalkan kuman-kuman yang bikin infeksi, misalkan beberapa jenis kuman tertentu malah bikin ikan mati. Tapi beberapa bakteri tertentu malah baik. Seperti misalkan Lactobacillus, Nitrobacter, itu bagus untuk membantu mengurai sisa makanan yang ada di dalam kolam. Oke. Terus yang ketiga adalah pH, kimia. Dan sisa-sisa makanan yang kita bahas tadi itu karena dari bakteri atau kuman yang ada di dalam air itu akan dipecah. Salah satunya jadi amoniak, jadi nitrit atau jadi nitrat. Pada kadar tertentu amoniak ini akan menjadi racun bagi ikan atau makhluk hidup di sekitarnya. Maka kemudian pada kondisi tertentu juga, misalkan habis hujan, itu pH-nya berubah, ikan juga akan stres. Makanya sebaiknya sih dalam budidaya tidak hanya mengandalkan air yang ada, tapi ada juga backup, entah itu air cadangan, kita sebutnya tandon ya. Sebaiknya seperti itu. Jadi begitu kita sudah tidak bisa mengelola lagi airnya, udah ganti aja. Memang kita nggak bisa ini sih, nggak usah ragu-ragu. Nanti bagaimana, yang penting tujuan kita adalah berbudidaya, menyelamatkan ikan yang ada, gitu. Bukan sekedar gengsi, wah kayak gitu aja nggak bisa. Enggak, tujuan kita adalah budidaya, selamatkan ikannya. Kalau memang harus ganti air, ganti air. Tapi syukur-syukur tidak ya, kita pertahankan, karena ganti air juga semudah itu, apalagi ganti airnya ukuran empang yang hektaran. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Setelah kita menjaga air, jaga ikan tetap sehat, kasih probiotik, prebiotik, atau kita kasih suplemen tertentu supaya ikannya nafsu makannya naik, bisa kita berikan tergantung dengan kondisi masing-masing di lapangan. Ada yang perlu diubah atau ada yang dimodifikasi, silakan. Bagaimana dari kondisi masing-masing, sesuaikan dengan keadaan, karena tidak bisa kita mengambil sesuatu dari sumber orang lain, kita langsung terapkan 100% di tempat budidaya kita masing-masing, karena akan selalu ada perbedaan yang harus disesuaikan. Oke, jadi kesimpulannya adalah dalam budidaya itu kita harus ada medianya, terus apa yang dibudidayakan, media itu kolamnya mau kolam seperti apa, sesuaikan dengan apa yang kita punya, sesuaikan apa yang ada di lingkungan sekitar kita, manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian pastikan kita tujuan budidaya untuk apa yang akan kita budidayakan. Terus kemudian baru kita pilih bibit yang cocok dengan lingkungan kita. Kemudian sudah ditentukan, kita masukkan, kita dirawat dengan pemberian pakan dan dirawat airnya. Lakukan budidaya sampai akhirnya nanti panen. Setelah itu dilakukan perawatan pasca panen untuk kolamnya maupun untuk ikannya. Oke, itu segitu dulu sharing dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan di share. Segitu dulu, terima kasih. Assalamualaikum, dadah.